Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Yohanan Mila. Saya Bartalena Maudina Melisa. Saya Suastri. Di sini kami akan menampilkan video tentang interview pada saat kerja. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya bisa ceritakan tentang diri kamu dan kenapa kamu ingin melamar di perusahaan kami? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bartalena Maudina Melisa. Saya lulusan S1 dari Universitas Indonesia. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Program Studi Manajemen. Sebelumnya saya juga meraih gelar cum laude dalam universitas tersebut. Alasan saya melamar kerja di sini dikarenakan saya rasa perusahaan ini sangat cocok untuk saya mengembangkan karya saya, dan juga saya yakin dalam perusahaan ini dapat memberikan saya ruang untuk berkarya secara signifikan. Baik, Kuarta, apa hobi kamu? Saya hobi traveling, di mana kebetulan pada saat melakukan perjalanan saya akan melakukan hal yang sudah saya rancang, mulai dari tempat tujuan yang akan saya datangi dan juga perencanaan keuangan. Dan dalam hal tersebut juga saya dapat mengetahui dan mempelajari banyak hal yang harus saya selesaikan dalam masalah tersebut, yang dimana secara tidak langsung juga saya harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dimana saya berada. Di situ saya harus berkomunikasi kepada seseorang. Baik, dalam perancangan itu apa yang kamu ketahui? Kemudian apa yang kamu ketahui tentang perusahaan yang akan kamu lamar ini? Baik, mengenai perusahaan ini, saya ketahui perusahaan ini adalah perusahaan yang inovatif dalam bidangnya, di mana produk yang ditawarkan juga sangat sesuai dengan kriteria saya. Yang dimana sudah saya cari mengenai informasi budaya perusahaan ini, saya rasa saya sangat cocok untuk mengembangkan potensi saya dalam perusahaan ini. Kemudian Kuarta, kamu tadi sudah menjelaskan kenapa budaya perusahaan ini cocok terhadap diri kamu, dan lalu bagaimana cara kamu menghadapi tekanan kerja dan stres yang ada di perusahaan ini? Menurut saya pribadi, stres pada saat bekerja adalah hal yang wajar. Nah, ketika terjadi pada saya stres tersebut, saya akan memberikan ruang dan waktu untuk diri saya sendiri. Lalu ketika pada saat itu saya sudah merasa membaik, saya akan kembali menganalisis apa yang terjadi dan apa yang salah pada masalah tersebut. Namun apabila saya tidak dapat menganalisis masalah tersebut, saya dapat meminta bantuan dari teman saya untuk menyelesaikan atau membantu menganalisis masalah tersebut. Dalam menghadapi stres itu sendiri, dan coba jelaskan kekurangan yang ada dalam diri kamu. Baik, sebelumnya pada kekurangan saya ini, saya mengakui bahwasanya saya sangat ambisius dan kompetitif, sehingga membuat saya ingin merasakan bahwa saya harus menjadi orang pertama dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun di mana pada saat itu saya merasa saya menjadi orang yang sangat tergesa-gesa, sehingga membuat saya merasa bingung dan tidak dapat mengandalkan diri saya sendiri. Dan dari situ saya dapat merasakan bahwa saya harus merubah hal tersebut, sehingga saya sekarang menjadi lebih tenang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan hal yang akan saya lakukan. Kemudian Kuarta, apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan ini? Dalam 5 tahun ke depan, saya harap saya dapat menjadi manajer dalam perusahaan ini, karena saya yakin value saya yang dapat mengembangkan hard dan soft skill saya dalam perusahaan ini untuk meningkatkan jenjang karir saya. Di rencana kamu 5 tahun ke depan ini, berikan saya alasan mengapa saya harus menerima kamu untuk bekerja di perusahaan ini. Karena lowongan ini sangat relevan dengan skill kerja saya, dan juga saya harap saya dapat berkontribusi dalam perusahaan ini. Kemudian, menurut kamu sendiri, Ica, apa peran yang dimiliki staf administrasi di sebuah perusahaan ini? Saya percaya bahwa tugas staf administrasi bukan hanya pengarsipan data ataupun penjadwalan data perusahaan, melainkan di sini dia harus mencari tahu informasi ataupun data dari orang yang membutuhkan data tersebut. Dari CV yang saya baca, Kuarta, kamu ingin melamar sebagai staf administrasi, kemudian apa yang membuat kamu sendiri nyaman sebagai staf administrasi? Hal yang paling sukai ketika bekerja menjadi seorang staf administrasi adalah
Saya bisa berperan untuk memastikan segala hal dalam perusahaan ini berjalan dengan baik dan lancar, serta saya juga dapat memahami segala hal yang terjadi dalam perusahaan ini. Kemudian apa saja skill yang kamu punya sehingga kamu berani untuk melamar menjadi admin di perusahaan ini? Saya mahir mengoperasikan Microsoft Office, terutama saya dapat menggunakan Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga saya dapat menggunakan produk Google Workspace. Selain itu, saya juga mahir menggunakan alat kantor seperti komputer, printer, dan juga mesin fax. Baik, Kuarta, apa tipe manajemen yang sesuai dengan kamu sendiri? Baik, saya lebih menyukai atasan yang memberikan arahan serta target yang pas terhadap suatu pekerjaan yang akan dia berikan terhadap saya. Namun, saya juga sangat mengapresiasi apabila atasan saya memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap tugas yang dia berikan kepada saya, yang dimana saya akan menjalankan dan membuat tugas tersebut dengan cara baik dan benar. Bisa ceritakan, Kuarta, apa pengalaman kerja yang kamu punya? Pada pekerjaan sebelumnya, saya berhasil memimpin proyek dalam perusahaan yang meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana menghasilkan penghematan biaya sebesar 20%. Penjelasan kamu sebelumnya, Kuarta, kamu sudah menekan sekitar 20% pengeluaran dari perusahaan. Nah, yang saya ingin tanyakan ialah apa nama perusahaan sebelumnya di tempat kamu bekerja? Perusahaan tersebut bernama PT Internusa dan itu bagian Inpower. Itu sendiri memiliki tantangan, kemudian masalahnya tersendiri. Kemudian bagaimana cara Kuarta Lina dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja? Saya cenderung menghadapi tantangan dengan cara yang sistematis, yang dimana saya mencari solusi berbasis data dan saya juga melibatkan tim untuk melakukan perspektif yang lebih luas. Bagaimana cara Kuarta Lina itu sendiri dalam menjaga keseimbangan antara bekerja secara individu maupun bekerja secara tim? Saya percaya pada kerja kolaboratif, tetapi saya juga memiliki kemampuan untuk mengelola tugas secara mandiri dan memberikan laporan kemajuan secara teratur. Apa yang Anda bawa ke perusahaan kami yang tidak dimiliki kandidat lain sebelumnya? Keahlian teknis saya yang kuat dan pengalaman serta dapat mengimplementasikan inovasi dapat menjadi aset berharga untuk menguatkan kinerja tim. Bagaimana Kuarta menjaga diri Kuarta agar tetap update dalam mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari industri kami? Saya selalu update dalam mencari tahu informasi mengenai industri. Kemudian bagaimana cara Kuarta sendiri dalam menghadapi konflik di lingkungan kerja? Saya percaya pada komunikasi terbuka dan memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi bersama yang memuaskan semua pihak. Bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan dalam peran administrasi ini? Saya melihat kesuksesan sebagai pencapaian target kinerja, kontribusi positif terhadap tim, dan kemampuan untuk terus belajar dan juga berkembang. Baik, Kuarta, saya cukupkan sesi dalam interview ini. Kemudian saya akan menginformasikan kembali terkait sesi kedua dalam interview yang akan kami adakan tanggal 24 yang akan mendatang. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Baik, sebelumnya kamu bisa ceritakan tentang diri kamu dan alasan mengapa kamu ingin mengambil. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kuarta Lina Maudina Melisa. Saya lulusan dari S1 Universitas Indonesia, saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya program studi manajemen. Saya berminat melamar kerja di sini dikarenakan saya rasa pada perusahaan ini saya dapat memberikan posisi saya yang sesuai dan saya dapat berkarya secara signifikan. Lalu, bagaimana cara kamu untuk mengelola mencapai produktivitas maksimal? Saya menggunakan metodologi manajemen waktu, di mana seperti pencegahan tugas kecil dan membuat jadwal harian untuk memastikan pekerjaan dikerjakan secara efisien. Baik, lalu bagaimana cara kamu menjaga motivasi dalam tempat kerja? Saya mencari tantangan baru, tetap terlibat dalam setiap kegiatan proyek-proyek yang menarik, dan secara teratur saya dapat menetapkan tujuan pribadi saya untuk terus berkembang dalam perusahaan ini. Di dalam motivasi kamu, lalu bagaimana cara kamu memberikan umpan balik konstruktif kepada rekan kerja kamu?
Saya berusaha memberikan umpan kerja saya dengan cara untuk memotivasi, fokus pada poin-poin yang dapat ditingkatkan, dan juga dapat memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut lagi. Lalu, bagaimana konkret yang kamu ambil untuk meningkatkan keterampilan dan profesional kamu? Saya terus melibatkan diri dalam kursus dan pelatihan juga, serta saya mencari proyek-proyek yang memungkinkan saya mengaplikasikan dan juga mengembangkan keterampilan saya. Jika dalam situasi, bagaimana kamu menghadapi situasi di mana kamu memiliki tenggat waktu yang ketat? Saya biasanya membuat jadwal yang terorganisir, berfokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu, dan saya berkomunikasi kepada rekan tim kerja saya untuk mendapatkan dukungan tersebut. Bagaimana kamu mendekati proyek-proyek yang melibatkan dalam risiko yang tinggi? Saya akan melakukan analisis risiko menyeluruh, dan saya mengidentifikasi solusi cadangan, serta saya bekerja sama dengan tim untuk meminimalisasikan risiko sebanyak mungkin. Lalu, bagaimana cara kamu menjaga diri agar tetap terinformasi tentang perkembangan terkini dari industri ini? Saya rutin membaca artikel serta mengikuti seminar. Apa yang dapat membawa kamu ke perusahaan kami yang tidak dimiliki oleh kandidat lain? Keahlian teknis saya dan juga pengalaman saya dalam mengimplementasikan inovasi dapat menjadi aset berharga untuk meningkatkan kinerja dalam tim. Lalu, bagaimana cara kamu menjaga keseimbangan antara bekerja secara mandiri dan bekerja dalam tim? Saya percaya pada kinerja yang kolaboratif. Saya juga memiliki kemampuan untuk mengelola tugas secara mandiri. Lalu, bagaimana cara kamu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di dalam industri sebuah perusahaan ini? Saya melihat perubahan sebagai peluang untuk belajar dan juga berkembang. Dan saya juga siap untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan siap berkontribusi pada hal tersebut. Baik. Pendekatan apa yang kamu punya dalam bekerja secara tim lintas fungsi? Saya aktif berkomunikasi dan saya akan memastikan pemahaman yang tentang tujuan bersama tim. Bagaimana cara kamu menangani tekanan atau situasi stres di dalam tempat kerja? Saya mengelola stres dengan cara mengatur pernapasan, dan saya juga selalu berolahraga dan menggunakan teknik manajemen stres untuk tetap tenang dan juga fokus. Coba sebutkan apa saja kekurangan yang ada dalam diri kamu. Baik, kekurangan saya di sini, saya adalah orang yang sangat ambisius dan juga kompetitif, sehingga membuat saya ingin menjadi orang pertama dalam mengumpulkan pekerjaan, yang dimana pada saat mengumpulkan pekerjaan tersebut saya merasa tergesa-gesa. Dan pada saat itu saya menyadari bahwasanya saya harus merubah hal tersebut, yang dimana pada saat bekerja saya harus melaksanakan dengan cara tenang dan juga baik. Baik, mungkin itu saja interview kedua pada kali ini. Selanjutnya kami akan kabarkan lewat email perusahaan. Baik, sebelumnya terima kasih. Baik, sekian video interview dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.